Halo sahabat Arkeo dan Visual Anak Negeri, balik lagi bersama gue Abu di hari kedua, di situs kedua. Di sini banyak sekali cerita yang cukup fenomenal. Ada dari prasejarah, ada dari era sedikit modern, di era kerajaan. Dan di sini tuh goa yang untuk pariwisata. Dan gue nggak sendirian, ada sang ahli yang lo pasti tahu. Itu dia siapa? Nah, ada apa cerita yang menarik banget di dalamnya? Let's go, ikutin gue. Halo Mas. Bulu. Salam Arkeo. Salam Arkeo. Perkenalkan. Halo sahabat Arkeo, saya Ruli Fauzi, arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Nah, di sini cerita apa sih Mas yang benar-benar tim arkeologi itu melakukan ekskavasi? Oke, jadi kita berada di Desa Tabuhan, di Gua Tabuhan. Gua Tabuhan, oke. Masih di Kecamatan Punung di Kabupaten Pacitan. Oke. Nah, ini salah satu gua yang pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan hingga saat ini penelitian masih berlangsung, khususnya untuk koleksi-koleksi yang dihasilkan dari penggalian atau ekskavasi yang Mas bilang tadi. Jadi ini salah satu lokasi ekskavasi yang paling banyak memberikan informasi tentang kehidupan masa lalu, khususnya antara 50.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Wow, 50.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Terus Mas, jadi penemuan apa nih yang istimewa di sini? Nah, yang istimewa di sini ini nampaknya gua yang sangat intensif sekali dihuni oleh manusia, khususnya dalam aktivitas pembuatan artefak dari batu. Oke. Seperti itu. Jadi dalam tanda kutip kita sering menyebutnya sebagai bengkel alat batu. Bengkelan seperti itu. Oh, ini pengrajinnya di sini nih ya? Ini ya betul. Nah, apa aja nih Mas nih bentuk batunya, namanya? Jadi selagi kita melakukan penelitian juga ya Mas ya, kita juga menampilkan dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerja sama dengan Museum Nasional de Histoire Naturelle. Ini adalah kerjasama asing, kerjasama dengan institusi lain dalam penelitian arkeologi. Yang kita temukan, kita coba untuk display, untuk pajang untuk para pengunjung, karena kita tahu ini gua wisata yang banyak orang hilir mudik di sini. Setidaknya ada beberapa informasi yang kami tampilkan di sini, tapi seminim mungkin memodifikasi lingkungan di sekitar guanya, karena memang tidak boleh membangun bangunan-bangunan atau fitur-fitur bentuk-bentuk yang terlalu berseberangan dengan kondisi lingkungan. Tidak permanen. Kalau yang kita lihat di sini, ini hanya bangunan untuk pengaman ketika kita melakukan penggalian, karena dari kotak ini cukup dalam ya. Berapa Mas? 5 sampai 4 meter. 5 sampai 4 meter. Nah, tapi mungkin lebih dalam lagi karena saya dulu pernah penggalian di sini tahun 2010. 2010? Iya. Nah, start penggalian di sini berapa? Start penggalian di sini tahun 90-an. Itu oleh almarhum Pak Dubel Driwantoro. Nah, beliaulah yang berhasil mengidentifikasi bersama Pak Profesor Tuman Simanjuntak adanya satu lapisan yang khas sekali dengan pemanfaatan batu gamping. Tentunya bersama-sama dengan jenis batuan lainnya, tapi terutama batu gamping, metagamping yang dimanfaatkan sebagai serpih. Nah, itu cukup aneh tuh. Karena kita tahu di wilayah lainnya ada gua-gua yang memanfaatkan pada bagian atasnya ya, memanfaatkan batuan rijang kebanyakan. Batuan yang sangat baik kualitasnya untuk membuat artefak litik, tapi kalau di sini khusus di sini ini sangat berkembang yang namanya artefak litik dari bahan batu metagamping atau batu gamping. Oke nih.
sebelum kita terlalu jauh, mungkin masyarakat nih ada yang belum tahu nih, batu gamping tuh apa, kegunaan untuk apa di zaman itu, Mas? Jadi memang itu jenis-jenis batuan sebenarnya. Keduanya kelompok batuan yang sama sebenarnya. Tapi yang membedakan ialah batu rijang itu dia memiliki nature atau kondisi alamiahnya. Kondisi alamiahnya itu dia sangat baik untuk dijadikan alat. Kenapa? Ketika dipecahkan, karena kandungan silikanya yang cukup banyak di dalam batu rijang, dia akan memberikan pecahan yang seperti kaca. Jadi pecahan, kita sebutnya pecahan konkoidal. Bahasa teknisnya seperti itu. Dan tepian dari pecahan itu akan membuat satu tajaman yang cukup tajam, nggak bisa mengiris daging, hewan-hewan dan sebagainya. Kalau batu gamping itu kualitasnya sedikit lebih mungkin bisa dibilang bahkan dibandingkan dengan rijang ya, jauh lebih buruk dibandingkan batuan rijang kualitasnya. Jadi dia tidak memproduksi tepian yang sangat tajam, terus juga dari kekuatannya juga jauh dibandingkan rijang atau silex. Dia lebih cepat tumpul misalnya seperti itu. Tapi ini satu keanehan tersendiri kan. Kenapa berkembang satu fase antara 50.000 sampai 10.000 tahun yang lalu yang kita sebut dengan lapisan budaya tabuhan. Itu dicirikan dengan banyaknya artefak-artefak dari batu gamping tersebut. Nah, di sini kan banyak ini asli atau? Nah, ini replika. Replika ya. Replika ini kebetulan cukup menarik yang di sini karena kita menjelaskan aktivitas orang masa lalu tuh bukan cuma mereka memproduksi ya, tapi kita bisa melihat bahwa mereka melakukan recycle juga. Jadi mereka menemukan artefak yang sudah sangat tua di dalam sungai, terus mereka tajamkan kembali. Jadi efisien banget kan? Seperti itu. Terus jadi zaman dulu pun mereka memikirkan itu ya. Dia memikirkan. Jadi sudah ada tindakan sistematik di dalam industri alat batu perbengkelan di Tabuhan. Seperti kan di sini kan banyak ada, ini namanya artefak serpi. Ini apa? Serpi. Serpi. Iya. Ini biasanya pisau berpunggung korteks kita sebutnya. Dia seperti pisau, ada bagian kulit batunya di sini, tajaman di sini, dan ada satu standar tersendiri dari artefak-artefak itu. Bentuknya tuh tipenya sama. Jadi seperti kita melihat misalnya pisau, kalau sekarang pisau macam-macam ya. Ada butchering knife, ada pisau buat ikan. Iya, betul. Nah, ini rupanya sama. Tipenya tuh banyak sekali. Jadi dia motong, ada standar. Motong daging, motong tulang tuh beda-beda ya mungkin ya. Iya, bisa kayak gitu. Tergantung fungsinya juga dan tergantung budaya apa yang berlangsung pada saat itu. Nah, next the future, apakah penggalian ini akan ada proses lagi atau bagaimana, Mas? Ya, ini kalau penelitian arkeologi kan selalu ada penemuan baru ya. Kita perlu mengonfirmasi apakah ada fenomena-fenomena yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti itu. Masih banyak kekosongan, masih banyak kelemahan di dalam kita membangun satu teori. Pasti seiring perkembangan zaman, seiring penemuan-penemuan lainnya dari situs di luar dari Punung ataupun di dalam Punung sendiri. Jadi kita masih perlu melakukan analisis lebih lanjut di sini. Selain artefak litik, kita juga menemukan sedikit sekali fauna yang ada di sini. Jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan situs yang ada di dekat sini, beberapa ratus meter dari sini, yaitu situs Songterus. Itu situs pertama kita tuh ya. Jadi ada bedanya, ada karakteristik tersendiri antara dua hunian yang ada di sini, dan berdasarkan penemuan karakteristik lapisan tabuhan, lapisan budaya yang ada di sini, dengan banyaknya batu gamping, minimnya artefak tulang seperti itu. Nah, kita namakan itu budaya tabuhan, dan budaya tabuhan ini juga muncul di situs Gua Songterus di bagian tengahnya. Setelah lapisan budaya terus, kemudian di atasnya ada lapisan budaya tabuhan, dan inilah yang menjadi dasar penamaan lapisan budaya tabuhan. Gua Tabuhan ini. Nah, ada penemuan lagi nggak, Mas? Yang si binatang itu tuh, Mas tuh.
itu ada di sini. Ya, nah di sini karakteristik faunanya kita sudah melihat kalau yang dari lapisan endapan gua ini menunjukkan satu lingkungan yang lebih terbuka, hutan terbuka. Kita beberapa kali menemukan fauna-fauna yang umumnya mamalia darat yang hidup di hutan yang sedikit terbuka seperti itu. Tapi dengan sehingga saat ini masih diperdebatkan karena kita perlu mengkaji koleksi, banyak koleksi yang masih belum diteliti, keberadaan primata arboreal, primata yang hidup di pepohonan, di daerah kanopi, itu apakah ada. Nah, itu mencerminkan satu hutan. Nah, di sini kita belum menemukan. Belum menemukan, jadi lebih ke hutan terbuka yang yang dihuni oleh fauna-fauna umumnya mamalia yang hidup di darat. Nah katanya ada penemuan gigi tapi ada di atas. Itu di mana tuh Mas posisinya? Di Gua Tabuhan ini sebenarnya nggak banyak yang tahu itu Mas ya. Nggak banyak yang tahu ya? Nggak banyak yang tahu sebenarnya. Kalau kita ngobrol di sini. Itu menarik banget tuh. Kalau Gua Tabuhan ini kalau kita lihat kan gua yang besar sekali Mas ya. Ini membutuhkan proses yang begitu lama dan berbagai proses-proses yang sangat kompleks terjadi di Gua Tabuhan ini. Misalnya pelarutan batu gamping misalnya. Di Gua Tabuhan ini ditunjukkan dengan banyaknya stalagmit, stalaktit yang masih aktif sampai sekarang. Tapi ada satu lagi yang menarik juga, mungkin ada rekahan-rekahan batuan yang tempat di mana fosil-fosil fauna yang hidup di masa lalu itu terdeposit. Nah, kita mengelompokkannya yaitu khusus di bagian ini, di bagian fauna ini yaitu fauna punung. Fauna punung itu penting untuk merekonstruksi lingkungan di Jawa antara sekitar 120 sampai 112 ribu tahun yang lalu. Nah, pengen tahu letak posisi penemuan faunanya itu di mana? Let's go kita berdua. Wah, ini luas banget ya Mas? Iya, luas banget. Itu salah satu kriteria Goa Hunian ya. Ini Goa Hunian ya. Kita bisa lihat atap langit-langit guanya tinggi, lantainya lumayan datar, berbatu. Dia terkena sinar matahari, lumayan kering. Tapi infrastrukturnya udah oke ya Mas ya. Iya. Karena dia bisa, karena dia Goa wisata ya. Ada jalan, dan ini kita sekarang ada di bagian yang mencirikan Gua Tabuhan. Kenapa dia dipanggil Gua Tabuhan? Ini ya salah satu ceritanya. Nah, sebelum kita ulas ini, kita lihat yang penemuan si fauna itu tuh Mas. Let's go. Awas kepala. Makin lama makin sempit dia lorongnya. Seru banget ya. Wow. Nah, di sini ada yang menarik nih Mas. Di mana nih Mas? Jadi jangkrik gua daerah sini kita sering ngelihat ada fosil-fosil fauna yang terdeposit di antara sela-sela batu gamping, sela-sela batu atap gua yang ada di sini. Di antara sela-sela tersebut biasanya ada tulang-tulang kecil dan paling banyak gigi. Gigi hewan. Jadi di sini selain batu gamping yang masif ini, batuan utama yang ada di sini, di sela-selanya tuh kadang ada sisipan-sisipan
ada rekahan yang pernah terisi oleh lempung dan material-material kasar, misalnya pasir, terus juga ada kerikil-kerikil yang dia tersementasi secara alamiah oleh mineral yang ada di dalam batu gamping yang terlarutkan dengan ini karbonat. Penemuan mana nih Mas? Misalnya kita sering melihat ada di antara batu-batu yang ada di sini, misalnya di sini mungkin ada satu kalau saya nggak salah. Ini ada satu di sini. Oke. Nah, ini jelas ya gigi ya. Mungkin gigi servit ini sepertinya kalau juga dilihat dari bentuknya. Oke. Nah ini dia tersementasi di dalam batu gamping ini. Oke. Jadi ini adalah bukti bahwa gejala karsifikasi yang ada di sini ini sudah cukup lama berlangsung, atau pelarutan batuan gamping sudah lama berlangsung di Gua Tabuhan ini seperti itu. Dan hingga sekarang sih masih berlangsung ya. Nah, pentingnya penemuan-temuan seperti ini kalau kita refleksikan dari apa yang sudah diteliti di daerah Gunung Daun, kita pernah menemukan satu himpunan fauna peneliti di era kolonial waktu itu juga di tahun sekitar tahun 80-an kalau saya nggak salah juga. Itu dia menemukan satu himpunan fauna yang mencerminkan kondisi yang lembab hutan hujan tropis yang sebanding dengan kita temukan di lapisan terus bagian bawah. Nah ini adalah cerminan dari situs gua seperti itu. Nah kenapa penemuan ini tidak diambil atau diteliti atau apa memang ditempel sengaja secara alami atau gimana? Apa belum? Jadi mungkin kalau yang khusus di Gua Tabuhan ini belum pernah ada penelitian yang secara khusus meneliti umur atau fauna-fauna apa yang tersementasi, yang terkonkresi di dinding-dinding gua ini dia. Banyak belum ada, tapi kalau dilihat perbandingannya dengan kondisi yang sama, kita bisa yakin dan bisa percaya bahwa itu fauna yang ditemukan akan sebanding dengan fauna kunung yang umurnya sekitar 120.000 sebelum adanya fauna wajak. Fauna wajak ya? Paling atas itu fauna wajak dan fauna resen yang faunanya seperti kita temukan di Jawa saat ini. Nah ada lagi Mas penemuan di sini? Iya, cukup sulit ya kalau iya kandang gelap di sini ada beberapa selain di sini, ada juga di bagian dalam sepertinya. Ini banyak sekali sebenarnya kalau kita teliti lebih lanjut ya. Nah, ini ada satu di sini sepertinya tulang, dan ini tapi catatan tersendiri bahwa apa yang terkonkresi atau tersementasi ada di atas atap gua ini bukan suatu deposit yang melibatkan manusia di dalamnya. Jadi berbeda dengan apa yang kita dengan apa yang kita gali dari lantai gua. Jadi biasanya kita juga hati-hati juga dengan fauna-fauna yang kita temukan di gua, bahwa mereka dikumpulkan oleh binatang pengerat misalnya porcupine, seperti landak, seperti banyak hewan pengerat. Misalnya ada jejak-jejak pengerat, dan mereka suka sekali nih mengumpulkan ini masuk ke dalam sarangnya. Biasanya kalau kita ketemu tulang atau akar gigi, yang akar bagian bawahnya gigi itu kadang-kadang suka ada jejak mereka, jejak keratan. Karena kan binatang pengerat dia gigi sirinya selalu numbuh. Mereka harus selalu mengasah lah. Betul. Harus selalu mengerat. Nah ada lagi keseruannya di Gua Tabuhan ini, dan identiti Gua Tabuhan ini punya cerita menarik. Mau tahu? Let's go. Selain ini nih yang kita cerita tadi ya. Jadi ini tempat yang salah satu yang cukup spesial di antara banyak ruang di Gua Tabuhan.
inilah kenapa dipanggil Gua Tabuhan oleh warga setempat, Mas. Oke. Karena konon katanya sih kalau si stalaktitnya ini dipukul, Bunyi. dia bunyi, punya bunyi yang khas. Masing-masing ada bunyi yang nadanya berbeda-beda. Nah, saya dengar juga ceritanya, nggak orang sembarangan yang bisa mukul nih Mas. Iya, tentunya kan ya kita menghormati warga setempat ya. Oke. Dan ini juga mereka juga sudah tahu juga menghindari buat masyarakat lain untuk ikut-ikutan mukul. Jadi dibikin semacam ya aturan lah ya. Oke. Pastinya ya pengelola pariwisata di sini atau warga setempat yang bisa memukul. Jadi biar nggak sembarangan orang mukul di mana-mana, nanti malah stalagmitnya jadi rusak ya. Nah, ini kita punya seorang ahli tabuh ini, yaitu salah satu musisi tabuh yang sering melakukan aktivitas musik tradisional di sini. Kita panggil Bapak. Nah ini Pak. Pak, sini dulu Pak. Nah, sini dulu Pak, sebentar. Bapak namanya siapa? Trisno Pak. Sutrisno. Bapak di sini melakukan alat musik ini udah berapa lama Pak? Udah berapa tahun Pak? Iya. Dari tahun berapa itu? 80? 80 ya. 80, oke. Nah, keunikan tabuhan di sini nih Pak, batu-batu di sini. Coba Bapak praktekkan, peragakan. Ya. Bagaimana bunyinya Pak? Silakan Pak. Ada panggungnya ya. Wah, kan ada pukulannya dia. Nah. Oke Pak. Makasih Pak. Bagus ya. Berbeda-beda Pak. Iya. Berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Ini satu itu dua nada. Satu batu dua nada. Oke. Satu dua nada. Kalau ini cuma satu. Dipukul dimanapun dia satu ya. Ini satu nada. Satu. Ya. Kalau ini kan dua nada Pak. Hanya dua batu ini apa bagaimana? Lain-lain Pak. Situ ada, samping itu ada, belakang ada. Oh, ngono. Iya. Oke. Beda-beda bunyinya. Beda-beda ya? Ya beda-beda. Oke. Kalau samping itu gong, kempul, namanya. Kalau ini kan cuma pinang. Nah, kalau ini. Oke, siap. Makasih Pak. Makasih Pak. Iya, terima kasih. Hati-hati Pak. Nah, ini sangat menarik banget ya Mas ya. Iya. Jadi sejarah tabuh ini ditemukan itu kapan dan siapa Pak? Kalau pastinya sih yang tahu warga setempat. Warga setempat ya? Iya, jadi entah Ini sejak kan kapan bukan itu Pak. Itu Mbah Kiai Songkiko. Tahun 81. Ada sejarah penemuan ini Mbah Santiko tahun 81 dan juga ada sejarah di mana Bapak Presiden kita itu pernah ke sini. Ceritanya ya. Ceritanya. Dan ada Presiden pertama kita. Dan ada tempat petapaan, mitosnya ada tempat petapaan dari kerajaan zaman dulu. Seperti itu.
Jadi dari pahlawan zaman dulu, ada tokoh-tokoh pahlawan zaman dulu yang pernah berhenti di sini, jadi petilasannya berhenti. Jadi ada cerita-cerita yang berhubungan dengan kisah heroik lah. Betul. Tokoh pahlawan kita di zaman dulu yang pernah berhenti di sini. Ya, itu sebenarnya menarik sih, Mas. Menarik banget. Menariknya kenapa? Karena mungkin karena cerita-cerita itu, kepercayaan tersebut, kelestarian Gua Tabuhan ini tetap terjaga. Orang lebih menghormati. Seperti bagian ujung lorong kan ada tempat yang biasa orang misalnya dia bersemedi atau menyendiri atau mana merenung di situ. Yang tempat yang cukup dihormati oleh warga setempat. Dan juga wilayah Tabuhan ini ya justru itu yang mungkin membuat gua ini tetap ya lebih terlestarikan meskipun juga tidak lolos dari praktik-praktik vandalisme ya. Pas lihat beberapa di sini. Itu sangat disayangkan banget. Nah, panjang gua ini dari depan sampai ujung itu berapa kira-kira, Mas? Itu Orang ceritanya sih seratusan nih. Seratusan meter. 100 meter ya? Seratusan meter. 100 meter. Saya lupa tepatnya berapa. Tapi ya ini termasuk salah satu gua yang sangat besar, dan di bawah dari gua ini itu juga ada sungai bawah tanah yang kali Banjar. Jadi dia guanya tuh sebenarnya 2 tingkat sebenarnya. 2 tingkat. Boleh. Nah, sahabat Arkeo dan Visual Art Negeri, demikian kisah yang kita ulas hari ini di titik destination kita yang kedua di Gua Tabuhan bersama sang ahli. Dan ada sesi Q&A yang dimana kita akan ngobrol santai untuk menceritakan secara global apa sih, bagaimana sih gua ini harus seperti apa di akan datang. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Abu, Visual Anak Negeri. Saya Ruli, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Don't go anyway, bye. Halo sahabat anak negeri dan sahabat Arkeo, balik lagi bersama sang ahli Mas Ruli Fauzi. Sadar. Tumen-tumen aku di Bali, Mas. Yoi. Dan dia ini ahli di bidang arkeologi, dan kebetulan Mas Ruli ini nih menggali temuan yang ada di Gua Tabuhan ini. Nah, Mas, kesulitan apa sih yang Mas dapetin menggali di gua ini? Banyak ya rintangannya untuk ini. Untungnya ada kita bahas keuntungannya aja kali ya. Boleh. Keuntungannya kalau sebelum kerugiannya kesulitannya. Boleh. Jadi kalau keuntungannya di sini ialah saya suka sekali sama karakter sosial masyarakat yang ada di sini. Jadi kita ketika melakukan ekskavasi itu banyak didukung oleh mulai dari Pemda, mulai dari masyarakat setempat yang juga ikut membantu kegiatan pemerolehan data kita sebutnya untuk dalam ekskavasi. Seperti itu. Banyak karena ekskavasi itu bukan cuma kerjaan 1-2 orang ya, Mas ya. Itu juga kerjaan tim, dan banyak orang terlibat di situ. Dari birokrat, dari teknisnya di lapangan, sampai ke bagaimana kita menampilkan hasil ekskavasi kita agar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat, dan masyarakat memperoleh pelajaran dari situ, memperoleh pengetahuan. Jadi tidak hanya mengunjungi gua menikmati pemandangannya, tapi juga ada edukasinya. Nah, menurut Mas Ruli ini di Gua Tabuhan ini secara teknis arkeolog, apa sih yang pengen lagi digali, atau apa sih yang pengen lagi ditelusuri, atau enggak ada message apa lagi nih di sini?
Oke, jadi yang mungkin yang agak kurang ya, mungkin belum kita temukan dari Gua Tabuhan, masih menjadi menjadi satu PR bagi kita semua, yaitu merekonstruksi siapa sih yang pendukung kebudayaannya. Kita selama ini cuma bisa membandingkan dengan temuan-temuan yang ada di situs Songkeplek misalnya, atau situs Songtrus. Jadi di sini belum ada temuan sisa manusia. Memang ada beberapa fragmen yang kita curigai. Tapi indikasi itu ada pasti ya? Pasti ada, karena ada artefak. Di mana ada artefak, dan artefaknya itu kenapa kita sebut bengkel, Mas? Itu kita yakin bengkel karena ini analoginya seperti bengkel motor sekarang ya. Misalnya di situ ada produknya, produk jadinya, ada artefaknya, kemudian ada sampah-sampahnya, ada kulit-kulit batu, ada serpih-serpih yang tidak dipakai, terus ada juga batu pemukul yang untuk membuat alatnya. Jadi lengkap semua. Maka kita sematkan Gua Tabuhan ini sebagai perbengkelan masa pre-neolitik. Masa pre-neolitik. Ya, sebelum masa neolitik. Nah, apa sih masa pre-neolitik dan neolitik tuh? Jadi di dalam dunia prasejarah Indonesia, dalam perkembangan teknologi litik atau teknologi alat batu, kita secara garis besar, secara umum memisahkan fase-fase budaya yang berbeda. Ini budaya secara evolutif itu ya. Jadi mulai dari masa paleolitik yang paling bawah, kemudian masa pre-neolitik dan masa neolitik. Nah, masa pre-neolitik ini kebanyakan ditemukan di dalam gua. Itu salah satu ciri khas dari kehidupan masa pre-neolitik. Gitu. Dan terus berlanjut hingga ke masa neolitik sebenarnya, karena banyak temuan-temuan dari periode neolitik, periode yang lebih advance, lebih maju, dengan dikenalnya wadah-wadah dari tanah liat, dari tembikar, itu juga ditemukan di lapisan paling atas dari Gua Hunian. Nah, Songtrus atau di Songkeplek. Nah, saya pengen tanya, Mas. Song Tabu ini, Gua Tabuhan ini pasti kan ada related sama gua-gua yang di sekitar sini. Songtrus, Songkeplek, ya kan? Nah, menurut tim arkeolog, rentetan story-nya itu seperti apa sih? Jadi menarik ya di sini karena seperti kita sudah diskusi tadi, di sini spesifik ditemukan banyak sekali tipe alat batu dan jumlahnya tuh lebih banyak artefak batu dibanding tulang misalnya. Dibanding alat tulang maupun fragmen-fragmen tulang binatang yang sisa makanan manusia masa lampau yang bisa ditemukan di dalam gua. Berarti di sini seperti komplek zaman prasejarah ya, perkampungan ibaratnya ini ya. Jadi di sini mungkin bukan bisa disebut perkampungan ya, tapi lebih ke ada fungsi-fungsi khusus yang mungkin disematkan kepada beberapa tempat. Misalnya di sini di Gua Tabuhan. Untuk khusus bengkel. Gua yang Songtrus, mungkin Gua Huniannya. Karena alat-alatnya lebih kompleks dengan ibaratnya dalam jarak berapa ratus meter dari sini. Hanya berapa ratus meter kita menemukan gua lainnya dengan kronologi hunian yang sama. Jadi di sana kalau di gua Songtrus kita di lapisan Tabuhan menemukan perapian, bahkan ada tungku perapian di sana. Terus ada banyak sekali tulang-tulang fauna di sana. Tapi kalau di lapisan Tabuhan yang ada di Gua Tabuhan itu kita minim sekali menemukan sisa-sisa fauna. Jadi tapi digantikan dengan banyaknya artefak litik batu yang ditemukan di sini. Jadi mungkin ada fungsi yang berbeda, dan kalau kita lihat dari kondisi sekarang saja ya, di dekat Gua Tabuhan ini kan ada Kali Banjar namanya, Sungai Banjar, yang sungai bawah tanah yang di atas permukaan kalinya itu, di dasar sungainya itu banyak batu-batuan aneka bahan, dan beberapa diantaranya yang ditemukan di dalam gua ini Rijang. Nah, jadi sumber bahan bakunya, quarry-site-nya, jadi tambangnya untuk mendukung kebudayaan alat batu itu kemungkinan besar ada di situ, dan dibuktikan dengan temuan-temuan yang ada di lapisan Tabuhan di Gua Tabuhan ini, itu menunjukkan adanya korteks yang telah membundar seperti batu kali. Jadi dia
kemungkinan besar itu dia membawa batu dari kali Banjar atau dari kali yang ada di sekitar sini, dibawa ke gua untuk kemudian diserpih atau dikerjakan di sini. Oke. Aku mau nanya secara emosional dan secara pribadi nih. Apa sih kesan-kesannya secara pribadi Mas Ruli terhadap gua-gua yang ada di sini yang sudah Mas gali sendiri dan tim? Apa sih yang tertancap di dalam hati Mas? Ya itu yang sebenarnya ketika saya mendalami lapisan budaya yang ada di dalam gua ya, itu saya tetap konsisten sampai sekarang, masih tertarik dengan riset saya selalu terkait dengan lapisan yang ada di gua, baik di Jawa maupun di Sumatera dan di Kalimantan. Makna ya, yang menarik ialah makna dari evolusi budaya yang bisa kita temukan di dalam gua. Sekali lagi balik ke secara evolutif, budaya manusia selalu berubah. Bagaimana manusia masa lampau itu menjawab berbagai tantangan yang dihadirkan oleh lingkungan di masa lalu. Di masa lalu. Jadi saya belajar bahwa leluhur kita, bangsa Indonesia sebenarnya cakap sekali beradaptasi. Jadi misalnya taruhlah di lapisan tabuhan. Saya sudah sebutkan tadi kenapa sih ada batu-batu metagamping atau batu gamping yang kualitasnya lebih buruk dibandingkan dengan batu rijang yang sebenarnya tersedia di sini, tapi kenapa itu yang digunakan gitu? Kenapa itu yang menjadi favorit ibaratnya? Pastinya ada latar belakang adaptif di belakangnya ya. Mungkin ketika banyak hal yang bisa mempengaruhi hal itu, tapi saya percaya bahwa adaptasi manusia atau leluhur kita di masa lalu itu yang membentuk atau shape membentuk si manusia Indonesia saat ini. Jadi itulah yang kenapa kita seharusnya kita bisa mencontoh ya, bisa beradaptasi dimanapun. Kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, seperti itu. Jadi itu salah satu cerminan lah kalau menurut saya, adaptasi terhadap budaya setempat. Adaptasi di mana kita berdiri ya, kita adopsi budaya setempat situ, kita hormati seperti itu. Berarti Bhinneka Tunggal Ika tuh berperan banget ya. Iya, jadi semakin kita belajar asal-usul manusia Indonesia, asal-usul peradaban Indonesia, nggak cuma manusianya ya, bagaimana itu terbentuk, kita akan semakin tertarik bahwa Indonesia tuh sudah membentuk kebinekaannya sejak ratusan ribu tahun yang lalu kan. Betul. Leluhur kita sudah membentuk itu dan sekarang diwariskan ke kita. Betul. Nah, apakah kita akan stop berbineka masa depannya atau kita mewariskan kebinekaan kita untuk generasi mendatang? Saya rasa saya lebih pilihan yang kedua ya, sebagai kekuatan identitas bangsa kita, bahwa kita bangsa yang beragam, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Nah, saya pengen 2 kata mutiara dari Mas tentang Gua Tabuhan ini. Kalau 2 kata mungkin kurang ya? Iya, kurang ya? Oke. Kata mutiara dari Mas deh soal Gua Tabuhan ini. Jadi sebenarnya kalau bisa berpesan ya, sebenarnya perkembangan pariwisata yang ada di Pacitan memang salah satunya mengangkat destinasi wisata gua-gua alam ya Mas. Tapi mungkin pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang bergerak di bidang pariwisata juga tidak melupakan aspek edukasi. Apa pentingnya gua, apa pentingnya formasi kars atau batu gamping yang ada di sini, sehingga pemanfaatan batuan-batuan gamping di sini lebih terkontrol, yang pertama lebih arif, lebih bijaksana dalam menyikapi dampaknya terhadap lingkungan. Karena seperti kita lihat di sini bahwa batu gamping yang ada di sini sebenarnya bukan cuma rumah untuk wisatawan, tapi juga ada banyak fauna-fauna yang ada di sini. Jadi ini lingkungan yang sangat kompleks ya. Banyak yang hidup di sini, bergantung di sini, bahkan sumber air juga, tandon air bagi wilayah setempat. Sebenarnya dengan ditemukannya situs prasejarah di dalam Gua Tabuhan, kami harap akan semakin
merawat kelestarian si Gua Tabuhan ini, karena ini termasuk cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, bagi masyarakat muda, tua yang datang ke sini, tolong jaga cagar budaya kita, jaga kekayaan Indonesia kita, jangan dirusak, jangan dicoret-coret. Vandalisme itu tidak baik, gitu. Jadi cintailah apa yang sejarah ini tetap ada, gitu. Karena tidak mudah untuk mencari, tidak mudah untuk menggali sebuah informasi prasejarah ini, dan tidak membuatkan kalian itu menjadi seorang yang lebih berintelektual tinggi. Karena edukasi ini tuh sangat penting banget untuk cucu-cucu kalian, gitu. Dan satu, jaga Indonesia kalian, jaga diri kalian, tetap NKRI. Saya Abu dari Visual Anak Negeri. Saya Ruli dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Sampai ketemu lagi di situs ketiga, di hari ketiga, tetap di Pacitan. Bye-bye. Ya. Kan ke situ.